lu juga dulu adalah orang yang suka ini Kamil bisa bisa di BO ya gitu-gitu kan banyak banget gue nggak bisa jawab deh tuh. Cuma gue bilang nggak tahu tanyanya sama orangnya. Gila. Misalnya ada video porno atau video apapun gitu yang Lu ada kasus lu video porno? gak ada. Itu di kamar mandi. Ingat gak lo? Ayo ngaku. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sebelum kita ditanyain, kita tanyain dulu nih. Oke teman, sekarang aku udah bersama ini teman lama ya. Lamanya tuh lama banget ya kan. Ketemu lagi dong 2022. Selamat tahun baru Ibu Kamel Petir. Selamat tahun baru sayang yang udah internasional. Enggak lah, biasa Kalau kita aja. masih menasional, dirimu sudah menginternasional, mendunia. Kenapa jadi gue sih Bu? Ini sekarang lu. Gue loh. Nah, ini dia Kamel Petir ya yang udah lama banget meninggalkan dunia persilatan dan kembali lagi. Ini ini sebenarnya podcastnya dia ya. Tapi kita todong duluan ya kan. Siapa takut gitu loh ya. Kamel Petir ya. Dulu kalau yang tahu lagu dangdut cuma kamu Cin, gimana Bu? Yang ada dalam hatiku cuma kamu Cin, yang ku cinta dan ku rindu. Asik. Suara masih di situ Bu. Suara masih di situ, Masih di cantik tonnya. masih, seksi masih. Masya Allah enggak lah kalau itu semua. Terus kenapa nggak comeback lagi gitu? Kenapa enggak comeback maksudnya? Kenapa Maksudnya, comeback lagi? Jadi maksudnya di dunia nyanyi. Oh iya. Enggak, kalau nyanyi sih aku masih ya Bu, cuman show-nya aja yang enggak. Ya. Iya lagi Covid Bu. Iya. Karena enggak, maksudnya walaupun enggak Covid, artinya aku masih ada di dunia entertain, di dunia tarik suara, yaitu aku selalu menciptain lagu, say. Oh, sekarang Iya. jadi pencipta lagu. Sebenarnya udah dari dulu sih hobi nulis kan awalnya. Menurut aku ya teman-teman nih penyanyi, kita penyanyi itu harus bisa juga nyiptain lagu. Karena di luar negeri itu tuh seluruh penyanyi rata-rata ya, nggak seluruh, mungkin ada yang enggak, tapi mereka rata-rata bisa nyiptain lagu saya. Jadi kita harus belajar. Jangan bilang aku kan penyanyi aja, so aku juga hanya bisa nyanyi, nggak boleh gitu. Walaupun karya-karya Kamel yang Kamel ciptakan belum meledak, yang aku ciptakan sendiri dan aku nyanyikan sendiri, tapi ya disitulah aku bisa berkarya dan disitu merasa aku tidak pernah meninggalkan dunia tarik suara gitu, walaupun mungkin show-nya kagak ada say semenjak. Sedih banget gak sih? Itu tuh berawal. Nah ini satu lagi nih say, masukan buat teman-teman, jangan pernah menolak job. Oh gitu ya. Iya, itu berawal dari aku tolak job. Jadi akhirnya job Aku nggak ada. sombong soalnya. Jadi waktu itu ya tahun baru aku ingat banget, aku tuh disuruh nyanyi gitu ya. Aku lagi di Singapura. Terus biasa pasangan hidup saya Oh, iya. melarang gitu, melarang udah nggak usah, kita lagi ini nggak usah terima gitu. Ngapain gitu kan? Ternyata itu pantang banget buat kita itu untuk menolak job. Mungkin dari mulut ke mulut atau dari alam juga marah gitu sepertinya. Jadi akhirnya bener-bener nggak ada tuh job. Ya kan lu lagi liburan, ngapain juga lu ngambil job? Lu gila ya, udah bener lah laki lu bilang gitu. Tapi enggak, waktu itu kan artinya waktu aku lagi liburan itu kan jobnya itu masih ibaratnya bulan depan gitu loh. Bukan saat itu Bukan juga. saat itu juga aku harus balik, bukan. Tapi di situ aku menolak gitu. Menolak. Ini kita sambil dibeginiin enggak apa-apa. Parah banget gak sih? Kita santai, mau sambil lo tarik, lo sambil main bola, sambil main bekel boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi Gua lebih suka jadi itu natural sih gitu. saya pelajaran hidup sih. Iya, Jadi karena memang aku tuh nggak pernah. Kalau gimana lo kita nggak nolak job kalau harga nggak cocok, coba Bu? Ayo. Oh, kalau aku dari zaman dulu emang nggak pernah menguangkan sesuatu banget gitu. Dari dulu. Jadi berapapun ya aku anggap itu ya itu rezeki, nggak boleh kita tolak. Kita boleh nawar, oh boleh dong dinaikin dikit, tapi kita nggak pernah nolak job itu, yang nggak pernah aku tolak job. Sebisa mungkin, walaupun misalnya nih ya kadang-kadang kecil, di tempat kecil itu kadang-kadang bisa dapat berkah yang
Berbeda itu aku memang dari Saya harus belajar dari Ibu Kamel Petir. Gue kalau harga nggak cocok nggak berangkat, Bu. Oh gitu ya Bu ya, pantesan ya Bu ya, sombong sekali Anda. Yang sombong ini siapa sebenarnya Bu? Bukan, masalahnya gini loh. Kalau ya kan tiap orang prinsipnya beda. Iya, beda. Kalau prinsip gue ya gue menghargai diri gue segitu. Kalau lo menghargai di bawah itu ya silakan sama yang lain. Weh, ngeri. Kalau aku enggak, yang kayak tadi aku bilang, dimanapun tempat apapun, misalnya job itu kecil ataupun tidak dibayar sekalipun, ataupun kita di acara kegiatan sosial ya sekalipun, kadang disitulah yang ada, walaupun kita tidak mendapat hasil, disitulah akan ada sesuatu. Betul. Misalnya dari ya aku pengalaman ya. Aku nggak acara yang gratisan contohnya, tolong dong Kamel nyanyi di sini. Oke, dari situ biasanya aku tiba-tiba nanti dapat rezeki besar. Betul. Nah, jadi pengalaman itulah yang mengajarkan aku nggak boleh nolak job. Tapi gue memang beda, tergantung acaranya. Jadi kalau acaranya memang sekuler, memang acara event yang cukup baik, ya kita juga harus menghargai diri kita juga, karena kita bayar orang juga, Bu, kayak ibu bayar tukang curly ya kan, kebayar ini kan soundman gitu. Jadi kita juga harus ini juga. Tapi kalau gue kan juga banyak pelayanan, ya kalau pelayanan ya bahkan kita yang keluar uang. Betul. Kayak gue sering ke penjara, pelayan kemana-mana kan juga ya siapa yang mau bayar ya kan. Ada juga kita memberkati gitu. Jadi gue tergantung acaranya apa gitu. Nah sekarang flashback dulu nih agak ke belakang. Jadi Bu, kita ini udah berapa lama ya kenal ya? Coba lo masih ingat gak pertama kali kita ketemu tuh? Pertama kali kita ketemu di TVRI? Kagak. Di mana yang? Iya dong. Bukan. Apa? Bukan. Di mana? Di TVRI. Oh my God, Oh my God. bukan. Oh my God. TV enggak. Tau nggak, ingat nggak? Waktu itu acara kita nyanyi, terus yang ngundang kita sama orangnya yang penari itu loh. Kak Ijul. Iya, itu pertama Iya, iya. kali. Oh iya Kak Ijul Itu dancer. pertama kali, itu bukan, itu kalau nggak salah di Cikini atau di mana gitu loh. Oh Dan lu masih kos di Tebet ya Bu? Iya. Oh acara yatiman atau acara apa? Iya. Acara amal, kayak gitu. Nah, Gua kayak kita nggak- gitu. gua nggak Saya dibayar, nggak gua nggak maksud. dibayar ya kan. Heeh. Tapi jelas memang acara charity, ya udah kita berbuat lah gitu. Jadi gue tergantung acaranya. Bener kayak gitu yang gue maksud. Gue kan memang nggak pernah nolak job ya. Jadi walaupun charity atau acara yatiman gue selalu datang gitu. Nah disitulah gue kenal lo kan, rezeki coba. kan, bersahabat. Itu tahun berapa Bu? Ih, parah sih. Udah. Itu lu udah ini ya, Aku udah kan buat acara. aku buat album itu 2008. Jadi di situ aku kenal Kak Ijul Dancer. 2000. Sama. Di album gue itu juga 2008. gua pakai dancer gue Kak Ijul. Nah, jadi berarti 2008. Mudah-mudahan Kak Ijul nonton ya Kak ya. Di Di mana Jambi Kak dia dirimu sekarang. berada? Kak, Nanti kita dirimu share lah ke yang dia. mempertemukan kami ya kan. Hebat ya. Nah, tapi sebelum acara itu sebenarnya lu masuk ke dunia apa namanya entertain kan dari acara pencarian reality show itu. Betul. Cerita dulu dong, itu tahun berapa? Ya, itu 2006 2007 lah itu, sekitar segituan. 2000. Artinya gini, kenapa Lu gua masih bilang di Medan, kan? 2006 dari Medan. Jadi selesai acara itu di 2006 akhir. Akhir selesai acara itu 2006 akhir. Nah, masuk 2007 gue tuh keluar dari petir dan ibaratnya kebetulan Allah kasih rezeki, gue salah satu juara. Penghuni terakhir Antv. Boleh nih sebut Boleh. station YouTube is okay lah ya. It's okay. Nah, dari situlah nama Kamel Petir itu Berarti nama asli lu apa? Kamelia Panduinata Lubis. Ala kita doinang. I know, biar pada tahu aja. Itu Panduinata gara-gara nyokap lu fansnya Vina Panduinata tuh gimana, Bu? Nah, kebetulan emang mama, iya kebetulan mama tuh bukan fans lah, lebih pada saat itu Vina Panduinata tuh tenar banget dengan burung camar tinggi di awan, nah gitu. Jadi sebenarnya nama aslinya itu Camellia sinensis, papaku buat. Apa tuh sinensis? Sinensis itu pohon teh sayang, karena papaku pas lahirnya aku, jadi dia tuh apa ya, kalau dulu dia itu kan di kuliah di USU Universitas Sumatera Utara. Nah jadi nggak susah tuh, skripsi itu susah banget. Dia kan pertanian, jadi harus meneliti
satu penelitian. Akhirnya berhasilnya di penelitian Camellia sinensis itu pohon teh. Oh. Nah, pas aku lahir dia lulus. Jadi begitu aku lahir itu keberkahan tuh datang banyak banget buat papaku. Dari dia lulus ke skripsi, terus rezeki mengalir. Nah, itu dinamakanlah itu. Tapi mamaku nanya nih, apa artinya pohon teh? Oh, dia murka say. Anakku pohon teh. Oh my god. Bikin nama anakku pohon teh. Kau teh sana. Gitu kan orang Batak kan kayak gitu ya. Nah akhirnya ya udah digantilah sinensisnya, di kamelianya dia oke. Terus di sinensisnya diganti jadi Panduwinata. Tapi keren sih ya. Itu orang kampung loh. Saya buat nama sekeren itu sih. Ya kan tinggal nyontek aja Bu. Iya Ada nama yang bagus tinggal comot. Iya, Tapi untungnya yang dicomot bagus. Iya, dicomot bagus kan. Ada yang mencomot-comot jadi nggak jelas gitu loh. Jadi nggak jelas betul. Perpaduannya. Luar biasa. Pada saat itu saya nama ini musibah juga waktu itu buat aku karena diejek-ejekin asal selama sekolah biasa kan. Diejekin sok nama artis gitu. Akhirnya jadi artis Bu. Iya. Emang kok artis pokoknya diejekin aku tuh sok ngartis nama ada gitu-gitu lah. Terus dulu pengen ikut penghuni terakhir itu kenapa? Aku makanya nggak suka tuh ada orang yang bully-bully itu. Jadi di sini kita kasih pembelajaran juga. Stop bully-bully apapun itu ya kan. Stop bullying karena kayak aku nih korban bully tapi buktinya jadi dari nama itu menjadikanku Allah tuh malah ngasih rezeki ke situ jadi penyanyi. Aku nggak pernah belajar nyanyi say. Bener gak sih? Nggak ada niat jadi artis juga. Karena ejekan orang. Ya kan bener gak sih? Jadi lo bertekad gue buktiin gitu. Enggak juga, enggak ada bertekad-tekad. Cuman ngalir aja kayak jadi Tuhan aja sih yang ini ya sih. Emang udah jalan hidup lo ke situ Bu. Tapi itu tadi ya, jangan bully orang, nanti orang yang lo bully sukses lo pusing lagi. Iya, ya nggak apa-apa. Justru itu kadang-kadang doa malah doa. Iya doa. Sukses kan? Mereka jadi gigi jari yang nonton sekarang nih, yang ngebully Kamel dulu. Iya loh, ini anaknya. Ini Raja nih anaknya Kamel kedua nih. Apa? Say hello dong. Hello. Hello. Ada ceceran nggak kecil? Tolong dong dibantu. Ini anakku lucu banget gak sih sama embulnya. Ini waktu hamil dia kan kamu ini ya. Waktu lahir gue datang dong. Waktu lahir ya Allah kamu gering apa rambutnya gitu sih anak. Waktu lahir aku datang dong Raja. Sama Om. Nah, bilang sama Om. Ya kan? Jadi podcast kita ya. Iya, terus pindah ke Jakarta tahun? Nah, jadi abis dari 2006 ke 2007 tuh setelah lulus petir aku dikontrak 1 tahun sama Antv. Nah, di situ pulang dong aku karena kan kebetulan aku tuh masih kuliah semester 2. Semester 2 gitu. Nah, akhirnya ternyata papaku tuh yang dulunya tidak pernah membolehkan aku pergi kemana-mana, cuman di Medan aja, kita minta izin keluar rumah aja sulit banget. Papaku tuh keras banget orangnya. Nah itu tapi akhirnya dia mengikhlaskan gitu. Udahlah seluruh Medan tuh kayak nggak ngasih aku di Medan lagi saya. Jadi gue tuh kayak ditolak dari Medan. Lah, bukannya mereka bangga harusnya ada anak Medan yang bawa nama kotanya. Bangga, mereka bangga. Tapi misalnya contohnya begitu aku pulang ke rumah itu tuh di rumah tuh diserbu sama fans saya. Begitu aku di kampus semuanya jadi zaman dulu emang begitu ya Bu. Kalau menang reality show tuh udah kayak dan gue kan syok. Gue tuh kan nggak sadar kalau gue tuh udah segitu tenarnya. Karena kan di rumah karena kan di rumah petir dikurung. Jadi lo syok juga ya Bu. Syok. Di rumah petir dikurung. Gue masih naik angkat. Kayak apa karantina lah kalau sekarang bilangnya ya. Nah gue di rumah petir kan dikurung jadi tidak merasa selebriti gitu dan terkenal nggak merasa. Tiba-tiba pas keluar tuh kaget. Diangkut aja orang heboh. Jadi lo masih naik angkot dong? Masih naik angkot. Padahal kan hadiah lo kan 2M ya Bu. Iya tapi pada itu kan proses untuk nerima itu bukan waktu itu 1,5 M. Rumah seharga 1,5 miliar. Terus rumahnya tapi ya dijual, itulah ya kalau hadiah mah udah nggak usah dipikirin lagi. Nah maksudnya itu udah jadi bakso semua. Nah maksudnya itu akhirnya temen gue udahlah
lo di Jakarta aja berjuang, nggak malu gitu mereka dengan kondisi aku dimintain tanda tangan, di foto-foto tapi masih naik angkot dan sebagainya. Papa bilang udah berjuang di Jakarta gitu. Gitu sih. Jadi kayak gue tuh merasa kayak nggak diterima semua. Teman-teman semua kayak gue merasa sedih juga. Gue nggak diterima lagi ya gitu. Kayak dibuang gitu loh, say. Gue nggak diterima lagi di Medan gitu. Padahal bukan itu maksud mereka. Maksud mereka adalah udah berjuang di sana karena lo udah nggak cocok lagi di sini dengan kondisi yang di kampung lah di kampung, malu gitu. Udah terlalu tenar tapi masih susah gitu. Oh gitu my god, udah dapat 1,5 M masa susah sih. Enggak, pada saat itu maksudnya masih naik angkot, belum nerima hadiah. Kita keluar nggak langsung, say, karena kan bukan duit berupa duit, tapi berupa barang yang prosesnya itu kan ada. Ya kan? Iya. Nah, terus gimana perjalanan lu selama di Jakarta sampai lu punya album, Bu? Duh, ini mau cerita-cerita sedih. Ya dong, nangis dong di sini. Aduh, ampun. Nangis dong di sini. Gue gak bisa nangis orangnya, tapi gue akan memotivasi. Kalau gue bisa banget gue. Gue bisa nangis kalau tentang anak, tentang orang tua. Tapi kalau tentang diri sendiri dan perjuangan itu gue sharing aja ya. Jadi seorang Kamil Petir yang dilihat orang sekarang itu tuh penuh perjuangan. Orang pikir kan gampang apa gitu. Penuh perjuangan. Gue pernah loh gak makan di Jakarta. Kagak makan, nggak makan dan nggak nelfon orang tua, cengeng gitu. Memang kapan tuh, tahun berapa? Ya 2007 itu. Oh, baru datang. Kan di kontrak Antv, tapi kan kita syuting itu kan nggak langsung dibayar, nggak langsung dibayar gitu. Dan prosesnya itu kan adalah bingung gitu, nelfon orang tua juga kayak malu gitu. Tapi Tuhan tuh memang baik banget sih, baik banget. Tiba-tiba gue dikasih job nyanyi. Ya kan? Oh, jadi awalnya dari job dulu ya, bukan bikin album dulu baru nyanyi. Bukan. Jadi waktu itu berhubungan lagi dengan Ayu Azhari nih. Jadi menggantikan, aku dikasih job nyanyi menggantikan Sarah Azhari. Kemarin gue baru podcast dia tuh di LA. Iya, menggantikan dia. Disitulah aku terbuka pikirannya. Oh, ternyata jadi penyanyi enak ya gitu. Kita langsung dapat duit. Langsung dapat duit, beda sama syuting, say. Dan ternyata aku memang karena orang Batak kali ya, dan memang mama tuh bisa memang penyanyi di Medan. Jadi walaupun nggak belajar nyanyi, punyalah basic nyanyi ini. Bisa lah kalau cuma 2 lagu mah pada dasar itu. Dan nyanyi apa, inget nggak lagu pertama lo? Iya pastinya Tera Jana itu paling. Ya, itu lagu pasaran banget. Lagu wajib kita dong waktu acara tinju juga dong. Ingat nggak lo di Surabaya di atas ring kita nyanyi itu. Terus? Nah itu jadi yang simpel-simpel kayak gitu lah aku nyanyiin. Nah di situ aku terbuka, memang itu kan diarahkan Tuhan semua hidup ini. Kalau menurut aku sih percaya gitu-gitu. Nah akhirnya di sini enak ya cari rezeki. Mulailah aku tuh tiba-tiba dapat tawaran tuh, say, rekaman. Itu memang ke arah Tuhan. Oh my god. Jadi lu dapat tawaran rekaman ya? Tawar rekaman, makanya aku bilang kalau udah Tuhan memang di situ dunianya, kayak dipermudah gitu semuanya. Bener gak sih dipermudah? Bayangkan dong menggantikan Sarah Azhari kan honornya lumayan juga kan. Berapa? Jadi lo ingat gak waktu itu? Ingat sih. Buat gue sih lumayan pada saat itu. Berapa? Buat gue 5 juta. Wow. Buat gue yang di tahun 2006. Iyalah, istilah pemula. Pemula. Dapat duit 5 juta orang tahun kan 2007. Gede dong, Bu. Iya, lumayan itu. Gitu. Nah, di situlah makanya terbuka pemikiran itu. Tapi nggak sampai di situ aja. Satu pemikiran yang dibuka Tuhan, di sini enak dunianya, gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ada produser yang bilang, suara kamu tuh unik, gila gak? Dan memang semua orang tuh kan suaranya serak-serak basah. Pada saat mau pulang di bandara dari Jakarta ke Medan, misalnya ngomong, Mbak penyanyi ya. Jadi itu setiap saat karena suaraku serak, dikira orang penyanyi. Itu berat, rendah, dikira orang kecapean nyanyi. Padahal memang begini ini si tone suaranya ini. Ngomong pun begini, bukan karena kecapean nyanyi, saya pulang jarangnya nggak pernah manggung. Nah jadi Tuhan jadi mengarahkan. Satu hal yang dulu kan aku pengen jadi polisi. Polwan. Koat. Aku tuh atlet taekwondo. Kalau kuat TNI dong, Bu. Enggak, aku pengen jadi polisi dulu. Polwan berarti. Polwan ya? Iya. Ngepolwan ya? Iyalah. Oke. Akpol ya? Akpol Akademi Polisi, Bu. Iya, pokoknya yang menuju ke sana lah, pendidikannya untuk ke sana. Nah, di situ tuh aku tuh atlet taekwondo ya. Pokoknya kejuaraan
atlet Medan lah. Pokoknya kejuaraan sampai prapon aku menang, dapat perunggu. Kejuaraan di mana-mana untuk daerah pasti juara emas. Siapa yang nggak kenal aku tuh di kelas feather putri junior untuk umurku ya. Nah jadi sertifikat itu emang aku tuh pengen banget, namanya orang Medan tuh pengen banget dong. Biasanya anaknya tuh kalau nggak diarahkan ke PNS, ke polisi, ya kan itu 2. Nah dari situ aku tuh pengen jadi orang tua sih sebenarnya mengarahkan aku pengen jadi polisi. Aku tomboy banget say. Tapi memang rezeki itu nggak kesana. Pada saat aku mendaftar, papaku tuh kecelakaan. Yang petir itu. Daftar polisi. Iya, sebelum aku masuk petir. Jadi cobaan dulu itu menerpa aku sebelum aku dinaikkan derajatnya di petir itu. Iya. Jadi cobaan dulu menerpa, papaku kecelakaan. Wah kita keluarga itu dulu yang ada langsung nggak ada, langsung turun lah demi kesembuhannya. Nah di situ disuruh nyoba lagi tahun depan. Di situ aku masuk kuliah tuh. Aku nggak mau. Aku kuliah beasiswa loh. Beasiswa dapat beasiswa. Jadi karena biasa lah ya dari atlet ya. Iya, karena banyaknya prestasi. Nah, akhirnya tahun depan nyoba lagi ya nak, kata papaku. Nanti kita persiapkan untukmu. Tahun ini mungkin kan kita banyak cobaan. Aku bilang aku nggak mau. Nggak mau loh. Di situ aku bilang kalau udah nggak mood kali lo ya. Nggak, karena aku merasa kok pas banget aku lagi mau daftar, papaku kecelakaan. Aku merasa Tuhan nggak kayak merasa gitu loh. Kalau gara-gara cita-citaku papaku harus kecelakaan dan harus merenggut hal-hal yang lain yang kucintai dari hidupku, aku nggak mau. Ini bukan jalan yang Allah kasih buat aku gitu. Aku merasa gitu, aku nggak mau. Udah biar aku jalanin aja yang kayak misalnya pasrah gitulah. Udah aku jalanin aja yang kelihatan Tuhan tuh ikhlas, Tuhan tuh ridho gitu. Aku merasa nggak diridoin. Memang tergantung pola pikir sih. Ada juga yang ya memang cara mendapatkan cita-cita ya Ada pasti yang, belok-belok, ada ada lika-likunya lah gitu. betul. Ada yang berpikir gitu, tapi kalau lo berpikir oh gue mau ke sana ada hambatan, jangan-jangan bukan ini kan gitu Iya, kan. gue yang termasuk gitu say. itu. Gue yang termasuk gitu. I know. Sampai detik ini pun kalau aku melangkah, misalnya aku mau ketemu siapa, jalan, tiba-tiba sek gitu, enggak nih, enggak boleh gitu. Berteman pun gitu. Wah ini kalau dia tuh nggak baik, pasti hatiku tuh nggak akan ini. Terus kalau berteman sama gue, Iya, buktinya kita masih sekarang kita selalu saling support, bener nggak sih? iya. Saling support apapun itu. Udah berapa puluh tahun kita berteman. Berarti kita itu emang satu. dari 2008 itu kali ya, 2008 itu kita ketemu. Dan kita itu berdua tuh konsep berteman saling support. Sepakat nggak sih? Iya. Perempuan-perempuan kan banyak tuh konsep yang tidak mendukung perempuan. Nah di Malah kita saling itu bersaing, sikut-sikut, Iya. ya kan, ngebully, ngomongin di belakang. Aduh, udah lewat yang kayak gitu-gitu ya, Bu. di kita nggak ada. Bukan udah lewat, yang dari karakter berdua nih sama, nggak punya karakter itu. Iya. Makanya kita tuh nyambung kayak satu frekuensi. Ingat nggak waktu kita tuh berapa kali ngejob bareng karena memang lo referensin gue referensin lo, jadi kita bisa intinya supaya kita bisa bareng ya, Iya, Bo. selalu. Kemana aja? Oh, ke Makassar, inget nggak lo kampanye? Risma ayo gitu. Terus Tinju banyak ke, lah. Surabaya, gue bawa asisten gue, lo bawa asisten lo yang banci itu ya, Bo. Aduh, tolong. Pokoknya Jadi, banyak kenangan kita seru ya. lah, seru. Terus tiba-tiba gara-gara lo punya anak, lo agak berhenti gitu kan? Kemana aja sih, Bu? Ke politik saya. Nah itu dia, gue mau tanyain itu sih, cerita dong. Kenapa Iya. lu memilih politik, Bu? Nggak memilih sih, dipilih kan. Tadi basicnya kayak Kamel bilang tadi, aku tuh orang yang jalan nih, kalau jalannya ini tuh kayak diridoi gitu, diridoi itu maksudnya bukan Tuhan langsung ngomong aku pengen pilih kamu di jalan itu, enggak, tapi lebih kayak banyak aja gitu omong. Kayak tadi Kamel bilang untuk jadi penyanyi aja orang tuh ngomong mbak penyanyi ya. Akhirnya jadi penyanyi. Enggak, ini Tuhan omongin apa, kayak jalan dari Tuhan gak sih gitu. Kalau gue itu kok banyak banget gitu. Nah sama di politik juga. Kalau aku ketemu siapa, kamu tuh punya aura deh. Oh. Enggak, ini enggak. Jadi punya aura, kamu gak cocok deh jadi. Kayaknya tuh punya aura pemimpin gitu. Enggak satu yang ngomong, ada beberapa orang. Terus Cuma lo tahu nggak waktu lo kampanye gitu kan, ada ya lo di interview gitu kan, lo banyak
banyak pertanyaan-pertanyaan lu salah jawab, Bu. Wah, itu lu dibully Wajar. abis. Dibully abis, tapi lu malah diundang ke stasiun TV terus lo. Gimana ceritanya tuh? Nah ya, nah itu begitu aku baru masuk di dunia politik kan aku diajak tuh. Nah diajak terus hati gue tergerak kan susah dulu diajak hatiku tak tergerak. Sama gua sampai Diajak, sekarang tak tergerak. nggak tergerak. Nah itu gue di dulu tuh, gue di situ tuh. Bukan dari dulu. Nah orang entertain tuh kan pasti diajak saya. Iya, Kita kan Pak, volunteer, iya, kita kan menarik masa. Benar. Karena kita punya fans dianggap begitu, ya kan. Nah gue diajak nggak pernah tergerak dari dulu. Tapi entah kenapa setelah aku punya anak pertama, mungkin pola pikir berubah. Setelah punya anak tuh beda banget. Jadi seorang ibu, terus tiba-tiba diajak, nggak tahu tuh tergerak. Walaupun orang banyak bully aku karena kan wajar ya masih pengalaman pertama. Tapi kalau untuk memimpin itu emang aku dari dulu saya di kampus pun aku salah satu wakil presiden kampus untuk di kampusku. Jadi aku Apa sekarang BEM ya itu, Iya. Badan Eksekutif Iya, Mahasiswa. terus aku di OSIS dulu di SMA-nya, mundur-mundur lagi nih ceritanya. Artinya punya basic, mimpin itu punya basic. Aku di rumah juga aku anak pertama dari 7 bersaudara, ya kan artinya aku tuh bisa lah memimpin itu. Jadi kalau orang ngomong kamu punya jiwa pemimpin deh, itu memang nggak salah. Udah natural gitu. Natural karena memang dari di rumah aja apa-apa itu selalu nanya aku say apa-apa. Minta duit juga ke lo kan. Baru minta duitnya sama bos. Yo, amin. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mungkin setelah jadi anak pertama terus tiba-tiba ada ajakan tergerak pas dijalanin walaupun banyak yang bully aku nggak peduli itu. Dibully kan, wah bego apa gitu, artis bisanya Bisa seksi apa? doang gitu, Goyang doang. Nah itu jadi tantangan sendiri sih karena yang aku percaya, aku udah believe waktu begitu aku masuk, kok aku ini ya gitu, senengnya itu pas aku ketemu masyarakat, aku bisa dengerin keluh kesah mereka, terus bisa sedikit aja memberikan kebahagiaan buat mereka tuh kok kayak nikmat banget ya gitu. Di situ sih. Gitu ya. Jadi udah berapa kali lo nyalek waktu itu? Ya walaupun gagal itu dulu ya. Berapa kali, Bu? Oke. Gue nggak malu cerita. Cerita Gue itu udah pada tahu. Iya udah pada tahu di mana-mana ya. Iya. Gue nyalek pertama tuh di DKI. Waktu Partai itu apa? PKPI. Waktu itu Pak Sutioso minta aku untuk menggantikan Mbak Reni anaknya. Itu pertama kali karena aku merasa dibutuhkan di PKPI akhirnya dan menggantikan seseorang. Kalau aku nggak masuk untuk menggantikan Mbak Reni, di bawahku tuh nggak jadi nyalek karena kurang orang. Nah, jadi Lagian cewek juga butuh buat 30%. kuota kan. Kuota. Gue dulu diajaknya gara-gara gitu. Kita Iya. butuh kuota cewek nih. Aduh, jangan gue dulu, gue nyanyi doang deh, gue gituin aja. Belum itulah. belum tergerak. kepanggil. Nah, di situ aku merasa aku dibutuhkan ya. Jadi kita pada saat dibutuhkan seseorang itu nikmat banget. Itu dulu poin kecil, dibutuhkan segelintir yang kecil gitu aja. Kalau kita nggak ada, ini bahaya nih, rontok semua yang di bawahnya, bisa jadi nggak jadi nyalek gitu. Akhirnya di situ pas aku jalanin, ya itu tadi nikmat muncul, ketemu masyarakat. Terus jadi nggak peduli tuh bulian orang, ya kan? Satu dunia bully juga nggak peduli. Kalau misalnya ada 10 orang aja yang mensupport. Gitu. Betul. Nah, jadi aku rasa udah cukup pas aku jalan nih. Malah yang tadi kamu bilang dari bulian itu aku dapat berkah. Diundang seluruh stasiun TV, dibilang artis seksi. Padahal gue nggak seksi say, tapi dibilang artis seksi. Seksi, Bu. Masa sih? Ya iyalah. Aku nggak merasa. Inang, jangan gitulah kau, Inang. Enggak, ini bener. Aku nggak pernah merasa aku Lu tuh asal cantik. nyanyi selalu pakai kemben. Oh, jadi 2015 2016 lu nyalek bukan nyalek nyalon wali kota. Ya, bukan belum, tapi masih bakal calon saya, tapi lumayan udah heboh lah. Iya, heboh bener. Heboh kenapa? Anak kecil siapa nih berani main-main di Sumatera Utara kan gitu. Oh iya dong, Nah, bener. Sumatera Utara kan Medan serem, lagi Medan kan? Bung. Oh iya benar. Gitulah, heboh. Satu orang politik semua terenganga dan mencari tahu siapa sih wanita bidadari cantik tapi sok berani ini gitu. Iya, lu kenapa tiba-tiba kesana gitu? Istilahnya Kenapa lu ditawarin lagi atau gimana? Ya, jadi kan setelah aku di politik kebetulan aku dapat posisi yang baik gitu. Karena
privilege lah karena pada saat udah main di DPR RI, terus lumayan suaraku di Sumatera Utara. Waktu 2014 itu DPR RI ya lo. Kata lu DKI. DKI untuk DKI maksudnya untuk dapil Jakarta. Oh, dapilnya Jakarta tapi dapil 2. DPR RI. Iya, RI. Jadi Medan, Jakarta Pusat, Selatan sama luar negeri. Dan lumayan suaraku di situ. Jadi terus privilege lah untuk DPR RI yang lumayan suaranya, kira aku masuk sebagai pengurus partai saya. Oh, jadi masih diberdayakan lah di partai. Iya, kan kalau pengurus partai itu something lah. Gitu, partai mungkin kalau orang partai pasti paham lah ya. Salah satu ketua bidang pemuda dan olahraga. Kan untuk seluruh Indonesia. Nah, otomatis kan gue tuh punya privilege yang misalnya gue mau misalnya gue mau main di mana tuh didukung partai. Mainlah aku di itulah, jadi aku punya suara dari partaiku untuk aku main di Sumatera Utara. Jadi bukan kayak orang gila gitu ya, enggak juga. Mainnya itu memang karena didukung partai juga. Jadi partai pengen punya satu sosok disodorin lah ya. lu gitu Dan ya. Dan kebetulan Bang Yos itu emang support banget anak-anak muda yang kreatif, yang mau untuk jadi pemimpin. Hebat dia. Ya kan kan banyak orang bilang kan, aduh anak muda ini kita di politik dianggap nggak penting, nggak diberdayakan, tapi ternyata di PKPI pada saat itu Bang Yos sendiri ya, itu luar biasa sih, dia support, dia jadikan kita itu contoh anak muda yang disupport oleh partai gitu ya. Mainlah gue, baleho lah di mana-mana, shock lah orang tuh. Gak apa-apa Bu, yang penting kan main dulu. Barang itu katanya. Jadi gini, memang karena punya basic atlet itu ternyata ya kehidupan kita itu jangan pernah misalnya gue menyesal gue udah capek-capek jadi atlet tapi nggak ada manfaatnya, ternyata enggak. Jadi basic sportivitas dan keberanian itu muncul dan dilatih jadi atlet juga. Gue kan jadi atlet tuh nggak langsung menang, saya gagal dihantam, ditendang dia kan, latihan terus. Nah jadi gitu, jadi pada saat masuk politik dihajar di ini nggak mempan. Gitu ya. Nah sekarang 2024 gimana rencananya Bu? Majukah? Gimana ya? Ayo loh. Kita lihat nanti lah. Wah, ngeri kali. Nah, sekarang kesibukan lo apa sih, Bu? Selain lo sendiri punya podcast, Bu, dan mengurus 3 orang anak sekarang? Iya. Kesibukan lo apa? Ya kesibukan aku kebetulan kan itu kan pengusaha ya. Jadi aku support ya, aku ada di dalamnya. Kita main alat berat dan segala macamnya. Terus ya itu masih juga podcast ini kan mendidik ya. Aku melihat arah-arah dunia ini sekarang ke media sosial. Jadi kita emang harus ikut gitu. Kebetulan aku kan nggak bisa diam anaknya. Diam itu bego. Gue itu kalau udah diam bego gitu. Jadi kalau kerjaan dikasih bertumpuk malah lebih membuat otak kita tuh bekerja. Jadi aku tuh nggak pernah puas, Jadi aku merasa kalau kita itu hidup nggak boleh puas dengan kita jadi seorang ibu aja, karena perempuan itu memang multitasking. Dia bisa segalanya, bisa sambil netein, bisa main podcast, bisa sambil netein sambil ngurus anak, sambil ngurus kerjaan. Nah itu bisa perempuan. Oh bedroom, tolong antarin. Ada di sini sayang. Kemarin sempat kuliah kan, Bu? Kuliah. Lulus S2, ini lagi mau ngambil S3. Wow, luar biasa nih anak. Kamu juga kan? Iya, S3 ya? S3. Dulu kan kita telepon-teleponan tuh, ayo Kinang kita kuliah, itulah saling menyemangati itu kan. Ternyata aku memang ya tadi pada saat hamil loh aku kuliah. Iya. Memang orangnya tipenya itu nggak bisa diem sih, say. Aku dikit-dikit mau apa kan lo telepon gua lagi di mana telepon. Inang, aku mau bikin ini nih sampai tesis lu tentang apa tuh artis ya? Artis. Yang aku gali itu. Tesisku kebetulan tadi dramaturgi artis berpolitik. Dramaturgi. Yes, jadi dramaturgi itu artinya kalau di politik itu kita itu orang politik itu punya panggung depan dan panggung belakang. Artinya orang pencitraan dan segala macamnya lah yang ada di dalamnya, itu maksudnya dramaturgi. Nah, itu yang gue gali gitu. Dan akhirnya gue mengambil satu kesimpulan, artis berpolitik itu yaitu memang kita itu punya kekuatan ya di keartisan itu.
Jangan Tapi memang sampai itu dihilangkan. ya kalau menurut gue ya, tapi harus tetaplah dibekali dengan ilmu juga, karena kan orang rata-rata nggak minim ilmu Iya. dari dunia entertain, tahu sendiri, apalagi banyak rumor-rumor di belakang. Lu juga dulu adalah orang yang suka ini, Kamil bisa di ini ya, bisa di BO ya gitu-gitu kan. Banyak banget, gue nggak bisa jawab deh tuh. Cuma gue bilang nggak tahu, tanyanya sama orangnya. Gue bilang Gila. mana gue tahu. gitu. Masih laku gue kan laki-laki. Makanya. Dulu Bu sebelum kewong Bu. Oh gitu. Aduh, Ya Allah, Inang tapi ini. kan enggak kan Ya, buktinya. gue nggak tahu, gue bilang tanya aja. Gue nggak tahu deh, gue urusan pribadi tuh gue bilang. Walaupun Nggak. teman tapi urusan pribadi gue bilang. Gini, simple. Kalau artis gitu tuh atau punya cacat, ada satu platform, tinggal ketik aja. Ada nggak dia namanya di dalamnya? Gue bersih, say. Nggak ada tuh gitu-gitu. Alhamdulillah sih. Nah, itu Jadi ada dia. satu platform nanti aku kasih tahu kamu namanya itu. Jadi kalau kita ketik nama, jadi punya sejarah, itulah hati-hati sama sejarah. Oh, maksudnya di kayak Medsos. Wikipedia kayak gitu. Jadi misalnya ada video porno atau video apapun gitu yang Lu ada kasus lo video porno? gak ada Itu di kamar mandi. Ingat nggak lo? Ayo ngaku. foto itu bukan video. Ya itu kan ada juga kasus lo. Bukan, Ayo, ini ceritain video, itu. ini video. Nah kalau Ya bedanya apa sama foto? Sama aja. foto itu Foto terlarang. bukan foto terlarang. Jadi gini, jadi gue Porno aksi. bukan porno, gila. Pornografi. Gila. Itu di rumah sendiri gimana ceritanya porno? Yang mana gue tau, makanya lo klarifikasi dong. Itu foto gimana bisa tersebar tuh? Ya Foto itu. lo telanjang. Nah, bukan telanjang. Fotonya ngapain? lagi ini aja apa? Lagi mikir, lagi di toilet, iseng aja. Nah, jadi gini. Gimana ya? Kalau kita itu, aku rasa bukan aku aja sih. Semua orang punya pasti foto pribadi ya. Aku lagi hamil aja. Kemarin sempat tersebar juga loh. Jadi aku lagi hamil. Terus kan kita iseng ya. Kita pengen foto perut kita yang lagi hamil, pasti kita pakai BH doang. Ceret. Maksudnya kenang-kenangan untuk kita, segede mana sih perut kita gitu. Nah itu handphonenya kan hilang. Handphonenya hilang. Nah itu sampai orang memeras gue, say. Tapi gue kan orangnya nggak takut. Silakan aja. Silakan aja. Karena gue ngerasa ngebuat itu untuk bahan sendiri itu tidak. Yang salah itu yang menyebarkan. Nah pada saat handphone gue hilang, laptop gue hilang, itu kan gue laporan ke polisi. Gue kasih laporan, handphoneku hilang. Aku SIM cardnya segini-segini. Kita untuk ke SIM card itu kan pasti harus ada surat laporan polisi. Jadi gue nggak takut tuh. Ngerti nggak? Jadi ini buat masukan juga buat teman-teman. Pada saat kita hilang handphone, hilang laptop, hal-hal yang pribadi, itu segera laporin. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau kayak memeras atau apapun, kita tuh nggak salah. Karena memang pernah ada sejarah kita melaporkan kehilangan. Terus apabila ada hal pribadi di dalam itu kayak foto pribadi, itu kesebar, jadi kita tuh nggak kena gitu ya. Aman kan kalau kasusnya artis juga ya. Apa itu si yang main ya apa yang tenar itu yang ada videonya itu ya. Ya gila dan sebagainya lah yang sebelumnya juga. Oh, lu namanya Ariel. Itu kan gara-gara di laptop ya. Akhirnya dia kena juga gitu, Ariel kena juga. Nah, nggak tahu laptopnya hilang atau bagaimana. Itu memang kita penting sih. Buat walaupun cuma sekedar laporin, bukan berarti kita pengen si laptop atau si handphone itu kembali, tapi lebih pada memprotek kita apabila ada terjadi yang hal-hal yang nggak diinginkan itu gitu ya. Jadi bukan nggak profesional sih sebenarnya, karena di rumah sendiri ya kan, lo pasti punya lah, masa lo nggak punya? Nggak ada. Lo nggak iseng misalnya? Nggak, soalnya HP gue tau gak lo selalu di tangannya ponakan gue. Jadi kalau ada foto atau orang kirim foto yang aneh-aneh, gue langsung hapus-hapus Bu. Apalagi gue nggak pernah ngapain, badan udah tiap hari gue bosan, gue ini lagi gitu. Gue lihat ngapain lagi foto-foto badan gue. Kalau gue enggak. Tapi gue yang bukan yang telanjang itu enggak, saya masih ber-BH dan masih di bawahnya juga ini orang aja yang lebay kalau menurut gue lebay. Iya kan masih ada ya, artinya bukan yang kuliah doang gitu, enggak, dan bukan dibuat-buat, bukan disengaja. Itu cuman menurut aku ya, itu cara
Tuhan aja, cara Allah itu menaikkan, menterkenalkan diri kita. Kita itu tidak pengen aku tuh jadi entertain nggak pengen terkenal dengan cara gosip awalnya. Bukan nggak banyak teknik-teknik manajemen dulu. Ayo kita main dengan ini. Aku nggak mau. Aku tolak. Aku mau dengan karya. Tapi ternyata di Indonesia Harus begitu. Nah, tapi kalau Tuhan yang berkehendak mengarahkan kita ke sana kayak gitu, yang misalnya tiba-tiba gara-gara foto, kan bukan mau kita. Ya udah kita terima. Iya. Terima. Berarti ya memang dari Tuhan. Bener gak sih? Oh. Bener loh. Betul ini. Walaupun itu musibah. Karena apapun rezeki itu Malu lah, kita juga ada lah. musibah malu kita. gini. Jadi musibah ataupun kita diberi kekayaan itu sebenarnya ujian. Iya. Semua itu sama-sama ujian gitu. Kuat nggak kita dapat ujian itu? Benar. Jadi mau kita dapat sama aja, tergantung. Ujian bisa juga rezeki. Kadang-kadang musibah rezeki juga, kita jadi ada exposure, maksudnya ada expose dari media akhirnya kan. Iya, jadi jangan pernah menganggap kita yang paling dicoba sendirian, terus terpuruk kesendirian. Enggak gitu konsep Tuhan itu. Pada saat lo dicoba, lo naik kelas lo besoknya. Jadi jangan takut. Ya kan, biasanya aku sih ngalamin gitu pada saat misalnya aku dicoba nih. Biasanya tuh ada yang akan dinaikkan Tuhan derajat aku. Betul, Gitu sih. itu Aku gue ngerasa juga gitu. ngalamin. Ngalamin kan? Berarti itu cara Tuhan kan? Sama semuanya. Touch-nya Tuhan tuh ke kita itu Caranya begitu. aja beda-beda, porsinya beda-beda, dan maksudnya hasilnya pun beda-beda. Ya tergantung seberapa kuat kita dengan ujian itu sih. Iya. Di anak aja aku diuji kan. You know kan, satu Indonesia tahu ya kan tentang aku, anak pertama lo itu. Iya. Tapi buktinya aku kuat menjalaninya karena aku ikhlas gitu. Ini ujian dan aku siap gitu apapun itu. Gitu. Tapi lu masih sama mantan itu masih yang biasa aja, enggak kontak-kontak, tapi sudah mengikhlaskan gitu. Dan buktinya pada saat kita mengikhlaskan, rezeki nggak henti-hentinya datang. Berarti kan ujian kan, terus naik kelas, udah itu aja kan. betul. Iya kan? Mantap, memang luar biasa Kamel Petir dengan Kamel luar ceritanya. biasa. Wow. Kamel, promoin dong channel gue. Ya semua teman, jangan lupa, apalagi fansnya Kamel yang udah pada kangen sama dia ya, kemana aja, jangan lupa nonton podcast ini, terus share ke banyak temen-temennya. Nah ini anak pertamanya Kamel. Like and subscribe. Oh yes, thank you for And punch that like button. the button. Oh yeah, the bell. Thank you. What's your name? Barak. Barak. Nomor 1 Barak, kedua Raja. Nomor 3 yang baru lahir namanya Jasmine. Jasmine. Oh, do you love your sister? Yes. You do? Yes. You really do? Yes. Oh wow, thank you. Makasih Kamel buat waktunya. Sampai ketemu lagi. Bye.